Nah, kita lanjut sekarang bagian yang esai itu ini ya, bagian yang esai nomor 1. Elektron bergerak dengan fungsi gelombang diketahui Y sama dengan 4 sin 8V kali 10 pangkat 10. Dengan Y, nah sekian tentukan momentum elektron. Berarti yang ditanya ada dua ya. Momentum, yang kedua energi. Nah, jadi momentum itu kan di sini ada amplitudo, sini ada K. Berarti dari K itu bisa kita cari lambda ya. K 2V per lambda, berarti lambda sama dengan 2V per K. Berarti 2V dibagi 8V kali 10 pangkat 10. Itu cara nih 4, berarti 1 per 4, 0,25 kali 10 pangkat min 10. Nah, baru bisa kita cari lambda dengan menggunakan rumus P sama dengan H per lambda. Berarti 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 0,25 kali 10 pangkat min 10. Itu hasilnya adalah 26,4 kali 10 pangkat min 24 atau sama dengan 2,64 kali 10 pangkat min 23. Nah, dapat kita P ya. Nah, ini yang bagian A. Sekarang bagian yang B untuk mencari energi. Nah, energi itu dia rumusnya nanti adalah E kuadrat sama dengan N0 kuadrat ditambah P kali C dikuadratkan. N0 itu kan MC kuadrat ditambah P kali C dikuadratkan. M itu kan 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Terus ini dikuadratkan lagi ditambah 2,64 kali 10 pangkat min 23 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu adalah 81,9 kali 10 pangkat min 15 dikuadratkan ditambah 7,92 kali 10 pangkat min 15 dikuadratkan. Jadi nanti 6,707,61 kali 10 pangkat min 30 ditambah 62,7264 kali 10 pangkat min 30. Nah, hasilnya adalah 6770,3364 kali 10 pangkat min 30 joule ya. Kita lanjut nomor 2. Seorang ilmuwan melakukan percobaan pergeseran Wien menggunakan dua jenis benda. Benda memancarkan energi maksimum dengan panjang gelombang, jadi diketahui lambda 1 adalah 500 nanometer atau sama dengan 5 kali 10 min 7 meter. Hitunglah panjang gelombang benda kedua. Berarti di sini T2-nya adalah T1 ditambah 1200 Kelvin. Jadi yang ditanya adalah lambda 2. Nah, jadi kita cari dulu nilai T2 ya. T1 maksudnya. Menggunakan C lambda kali T1. Berarti T1 adalah C per lambda 1. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 5 kali 10 min 7. Itu adalah 0,58 kali 10 pangkat 4 atau sama dengan 5800 Kelvin. Nah, sehingga untuk mencari T2 adalah T1 tambah T2. Berarti 5800 ditambah 1200 adalah 7000. Nah, untuk mencari lambda 2 berarti jadinya C per T2. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 7000. Ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ini C-nya yang ini ya, bukan 3 ini ya. Salah. C-nya, ya hasilnya sama ya. Salah masukin C-nya 2,9 kali 10 min 3 ya. Kalau ini juga 2,9 kali 10 min 3. Berarti ini jadinya 2,9 kali 10 min 3 per 7 kali 10 pangkat 3. Itu hasilnya adalah 0,414 kali 10 pangkat min 6 atau 4,14 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan grafik berikut. Buatlah persamaan hubungan ketiga grafik dalam simbol T dan lambda. Nah, jadi ini kan hukum pergeseran Wien.
hukum pergeseran Wien, di mana rumusnya itu kan C sama dengan lambda kali T. Nah, hubungannya kalau T itu dia sebanding dengan energi. Dan energi itu juga sebanding dengan intensitas. Sedangkan lambda itu dia berbanding terbalik dengan frekuensi ya. Nomor 4. Permukaan logam disinari cahaya monokromatis dengan panjang gelombang. Diketahui lambda sama dengan 420 nanometer atau sama dengan 42 kali 10 min 8 meter. Dengan memiliki fungsi kerja berarti N0 sama dengan 1,5 elektron volt. Kita jadikan ke joule, 1,5 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule, yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 19. Nah, yang ditanya adalah potensial penghenti ya. Nah, untuk mencari potensial penghenti, kita harus cari dulu E. E itu adalah Hc per lambda. 6,63 kali 10 min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 42 kali 10 min 8. Nah, ini hasilnya nanti adalah 0,47 kali 10 pangkat min 18 atau 4,7 kali 10 pangkat min 19. Nah, kemudian EK, kita cari E kurang E0. Nah, EK ini hubungannya dengan potensial penghenti adalah Q kali V. Berarti 4,7 kali 10 min 19 dikurang 2,4 kali 10 pangkat min 19. Berarti jadinya ini adalah 2,3 kali 10 pangkat min 19. Nah, Q ini kita ganti jadi kan per Q ya. V berarti 2,3 kali 10 pangkat min 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi ini bisa dicoret, terus hasilnya nanti adalah 1,43 elektron volt. Kok elektron volt? Volt doang ya. 1,43 volt ya. Nomor 5, 2 foton radiasi P dan Q digunakan untuk percobaan radiasi. Kemudian foton P adalah sinar UV. Sedang Q adalah cahaya ungu. Foton Q memiliki energi radiasi lebih besar. Berarti si Q ini energinya lebih besar. Apakah benar gitu? Nah, kita lihat ya, UV. Nah, ungu itu di cahaya tampak ya. Berada di rentang cahaya tampak. Berarti artinya di sini frekuensi si ungu itu lebih besar dari sinar UV, frekuensi UV. Artinya energi ungu lebih besar daripada energi UV. Dia katanya energi radiasi lebih besar, E-nya lebih besar. Ya, berarti energi ungu itu lebih besar daripada energi UV. Benar ya? Berarti pernyataannya benar.